Run back home, little princess. Halo guys, kembali lagi di channel YND. Di video kali ini saya akan merangkum alur film Thor yang dirilis pada tahun 2011, disutradai oleh Kenneth Branagh dan diproduksi oleh Marvel Studio. Dibintangi oleh Chris Hemsworth sebagai Thor Odinson, Natalie Portman sebagai Jane Foster, Tom Hiddleston sebagai Loki, Idris Elba sebagai Heimdall, Anthony Hopkins sebagai Odin, dan masih banyak aktor keren lainnya. Film ini bisa dibilang urutan ke-6 dari Marvel Cinematic Universe. Oke, jadi film ini mengisahkan Thor Odinson yang diusir oleh ayahnya dari kerajaan Asgard karena kesombongan serta kesombongan Thor itu sendiri. Thor dibuang ke bumi bersama senjatanya yaitu Mjolnir. Untuk kembali ke Asgard yang terletak di antar galaksi, Thor harus menjadi pribadi yang bijak dalam memutuskan suatu hal. Gimana kisah Thor selanjutnya? Daripada tidak penasaran, mari kita simak lanjutannya. Di pasca kredit film Iron Man 2, agen Coulson berhasil menemukan sebuah palu proyek yang diduga jatuh dari langit. Palu tersebut adalah Mjolnir, milik Odin yang diwariskan ke anaknya bernama Thor Odinson. Untuk mengetahui semuanya, kita akan flashback ke belakang jauh sebelum nasi goreng ditemukan. Pada 965 Masehi, di Tonsberg, Norwegia, penduduk kecamatan TB Orik didatangi oleh kaum Giant Frost dari planet Jotunheim yang bertujuan untuk mengambil alih bumi. Pemimpin mereka bernama Luffy menggunakan senjata ciptaannya bernama Casket of Ancient Winter untuk membuat badai salju menyerang penduduk bumi. Manusia di bumi tak bisa melawannya, sampai akhirnya Raja Odin dan pasukannya dari kerajaan Asgard datang untuk berperang melawan Giant Frost. Peperangan tersebut dimenangkan oleh Asgard, membuat Giant Frost memutuskan untuk kembali ke asalnya. Casket of Ancient Winter diambil oleh Odin dan meletakkannya di istana Asgard. Odin mengatakan kepada dua anaknya bahwa salah satu dari mereka akan meneruskan tahtanya. Kedua anak tersebut bernama Thor dan Loki. Puluhan tahun kemudian, saat kedua anak Odin dewasa, Odin mengadakan upacara pelantikan penerus tahta Asgard yang ditujukan untuk Thor yang juga telah memiliki senjata Asgard paling bersejarah, yaitu Mjolnir. Sang adik yaitu Loki terlihat iri dengan Thor karena dari dulu Loki juga menginginkan posisi Thor saat ini. Namun pada saat akan dilantik, ada beberapa penyusup dari Giant Frost ke ruangan Casket of Ancient Winter. Odin memberhentikan pelantikan, kemudian menyuruh penjaga Destroyer untuk menghancurkan para penyusup. Setelah semua penyusup sudah dihancurkan, Odin mengungkapkan bahwa pertahanan Asgard sangat kuat dan ketat. Tak mungkin penyusup bisa kemari tanpa orang dalam. Thor tidak terima dan ingin menyerang balik Giant Frost, akan tetapi Odin melarangnya. Hal tersebut membuat Thor merasa jengkel kepada ayahnya sendiri. Setelah kejadian tersebut, Thor merenung, kemudian mengajak teman-teman kesatrianya untuk langsung ke Jotunheim membasmi para Giant Frost. Kesatria tersebut terdiri dari Fandral, Hugon, Volstagg, dan Lady Sif, serta Loki. Thor meyakinkan mereka untuk memulai sebuah misi ini tanpa sepengetahuan Odin, dan akhirnya mereka setuju. Semuanya menuju ke jembatan Bifrost, sebuah jembatan yang bisa menghubungkan ke dunia lain. Setibanya di ruangan portal Bifrost, mereka dihadang oleh penjaga perbatasan bernama Heimdall. Thor membujuk Heimdall dan akhirnya Heimdall setuju. Kemudian ia mengirim mereka ke Jotunheim. Sesampainya di Jotunheim, kelompok Thor dihadapkan dengan Raja Loki yang mengatakan tentang banyaknya pengkhianatan di Asgard serta mengatakan bahwa Odin adalah pembunuh dan pencuri. Loki membujuk Thor untuk kembali ke Asgard dan tak melanjutkan pertarungan dengan Loki. Akhirnya Thor pun nurut. Namun salah satu Giant Frost mengatakan pergilah Tuan Putri kepada Thor. Hal tersebut membuat Thor marah dan pertempuran tak bisa terhindarkan. Dengan menggunakan Mjolnirnya, Thor membabat semua Giant Frost yang berada di sekitarnya. Tangan Loki dipegang oleh salah satu Giant Frost. Kemudian Loki bingung kenapa tangannya bisa menyesuaikan dengan tubuh Giant Frost.
Pertempuran ini akhirnya melukai Fendel. Kemudian Luffy membangkitkan monster besar untuk menyerang kelompok Thor. Loki dan yang lainnya membawa Fendel kembali ke posisi portal sambil membujuk Thor untuk mundur. Namun Thor masa bodoh dan malah bersenang-senang dengan mengajar Giant Frost. Thor kemudian mengeluarkan petir yang sangat dahsyat dari Mjolnirnya, membuat daratan es mengalami amblas. Loki dan yang lainnya terus berlari sambil dikejar oleh monster raksasa, dan akhirnya mereka berhasil dicegat oleh monster tersebut. Thor langsung meluncurkan Mjolnirnya ke arah monster hingga menembus ke bagian tubuh monster dan berhasil membunuhnya. Namun tanpa mereka sadari bahwa Luffy dan Giant Frost sudah mengepung di belakang mereka. Saat itu juga Odin datang. Thor nampak senang karena mengira ayahnya akan membantu berperang. Tetapi tujuan Odin kesini hanya untuk meminta maaf kepada Luffy atas kelancangan putranya. Luffy yang sudah muak dengan kericuhan ini langsung menyerang Odin. Namun Odin dengan sigap menyerangnya lebih dulu. Kemudian Odin membawa Thor dan yang lainnya kembali ke Asgard. Di portal Bifrost, Odin dan Thor terlibat perdebatan. Thor begitu sangat lancang dengan melontarkan kata-kata yang tak pantas diucapkan kepada ayahnya. Hal tersebut membuat Odin sakit hati. Odin dengan tegas menyatakan bahwa Thor telah mengkhianati perintah Asgard sambil mencopoti pakaian Thor. Setelah itu, Odin mengusir Thor ke bumi. Kemudian Odin membaca mantra sambil memegang Mjolnir. Siapapun yang memegang Mjolnir dan layak untuk ini akan memiliki semua kekuatan Thor. Setelah itu, Odin melemparnya ke bumi. Di New Mexico, 3 astrofisikawan bernama Jane Foster, Eric Selvig, dan Darcy Lewis sedang berada di gelapnya gurun untuk mempelajari suatu fenomena alam aurora borealis. Mereka menunggu kemunculan aurora tersebut dan akhirnya yang mereka harapkan muncul. Namun fenomena tersebut tak terlihat seperti aurora, melainkan badai tornado dengan dibarengi cahaya warna-warni. Mereka yang bosan hidup langsung mendekati fenomena tersebut. Namun pada saat memasuki badai, mereka menabrak seorang pria yang entah dari mana munculnya. Sudah jelas pria tersebut adalah Thor Odinson. Jen dan kedua rekannya langsung membawa Thor yang pingsan ke rumah sakit. Di saat mereka pergi, sebuah kilatan cahaya dari langit jatuh di sebelah timur dan itu adalah Mjolnir. Pagi harinya, seorang pria datang ke tempat jatuhnya Mjolnir. Dengan perasaan tidak penasaran, pria tersebut mencoba mengangkat Mjolnirnya, namun ia tak kuat untuk mengangkatnya. Sementara Jen dan kedua rekannya sedang meneliti fenomena semalam. Mereka juga berhasil merekam fenomena badai tersebut dan menemukan seseorang berada di dalam badai yang tak lain lagi adalah Thor. Mereka bergegas ke rumah sakit untuk membawa Thor keluar dan mencari tahu dari mana asalnya. Namun Thor telah kabur dari rumah sakit lebih dulu. Jen, Eric, dan Darcy melanjutkan pencarian keluar dari rumah sakit. Dan saat di parkiran, mereka tak sengaja menabrak Thor yang kebetulan sekali lewat. Di sisi lain, warga kecamatan Sukakering mulai berbondong-bondong untuk mencoba mencabut Mjolnir. Hal ini menguntungkan bagi penjual cilok bakar yang nekat berdagangan di area jatuhnya Mjolnir. Mereka sangat terhibur walaupun mereka tak bisa mencabut Mjolnirnya. Di istana Asgard, Loki mendekati Casket of Ancient Winter. Saat Loki memegangnya, tubuh Loki berubah menjadi Giant Frost. Lalu datanglah Odin, dan disinilah terungkap kenapa Odin lebih memilih Thor. Karena sebenarnya Loki ini adalah anak dari Luffy. Saat memenangkan peperangan 965 Masehi, Odin menemukan bayi Luffy. Di tangan Odin, Loki bisa berubah menjadi wujud bangsa Asgard. Hal ini bisa dibilang awal munculnya kelebihan Loki yang bisa memanipulasi dan menyalin tubuhnya seperti Naruto. Mengetahui kebenaran ini, Loki marah kepada Odin dan mencemoohnya dengan kata-kata tak pantas. Odin langsung terkena penyakit jantung. Loki langsung memanggil penjaga untuk membawa Odin ke kamarnya. Di sisi lain, Thor, Jen, dan dua rekannya sedang berada di warung makan serba 10.000. Thor nampak senang dengan makanan di bumi. Saat itu juga datanglah warga yang habis dari tempat jatuhnya Mjolnir. Warga tersebut mengatakan kepada pemilik warung bahwa ada benda yang diyakini satelit jatuh di tengah gurun dan tidak ada yang bisa mengangkatnya. Mendengar hal tersebut, Thor langsung bertanya letak satelit tersebut. Thor diberitahu letaknya yang mengarah ke arah timur.
Langsung saja Thor menuju keluar warung untuk mendatangi Mjolnirnya. Jen ingin mengantar Thor, namun Erik melarang Jen untuk mengantarnya. Akhirnya, Thor pergi sendirian. Farewell. Alright. Saat Jen dan kedua rekannya kembali ke base, mereka melihat beberapa agen rahasia yang membawa alat-alat milik Jen. Ternyata ini kelakuan Coulson dari S.H.I.E.L.D. Coulson mengambil paksa alat serta bukti fenomena aurora badai yang diduga ada kaitannya dengan Mjolnir. Coulson memberi uang untuk mengganti peralatan Jen, namun Jen tetap tak terima alat-alatnya diambil karena Jen tak mau memulainya dari awal. Years of research. Let's back up. Setelah kejadian tersebut, Erik mengungkapkan bahwa ia tahu tentang S.H.I.E.L.D., di mana pada waktu itu Erik mempunyai teman ilmuwan bernama Bruce Banner yang berhasil menciptakan serum prajurit super dari sel gamma. Yang tak lain lagi adalah Hulk. Temuan Bruce membuat pemerintah mengejar Bruce, termasuk anggota S.H.I.E.L.D. Di Asgard, Fandral, Volstagg, Hugon, dan Sif berencana untuk menemui Raja Odin. Namun yang berada di tempat bukanlah Odin, melainkan Loki, yang kini mengklaim bahwa dirinya adalah raja pengganti Odin. Volstagg dan yang lainnya mengajukan permohonan untuk mencabut hukuman Thor kepada Loki. Namun Loki menolaknya dan meminta keempat kesatria untuk setia kepada Asgard. Sedangkan Thor mulai kelelahan berjalan kaki. Ia memasuki toko hewan untuk mencari kuda yang nantinya akan dijadikan alat transportasi. Kemudian, Jen datang menawarkan tumpangan untuk Thor. Dan sebagai imbalannya, Thor harus cerita dari mana asalnya. Sesampainya di lokasi Mjolnir berada, Jen terkejut karena sekarang anggota S.H.I.E.L.D. sudah memagari wilayah jatuhnya Mjolnir. Thor memutuskan untuk menyusup sendirian, sementara Jen bersembunyi di bukit. Thor mulai melumpuhkan penjaga satu persatu. Namun, gak lama kemudian anggota S.H.I.E.L.D. mengetahui bahwa ada penyusup yang mencoba masuk. Alarm telah dibunyikan dan petugas keamanan mulai turun kaki. Thor nekat masuk ke tenda dan menghajar petugas yang mencoba menghalanginya. Coulson menyuruh salah satu penembak jitu yang ternyata adalah Clint Barton atau Hawkeye. Sesampainya Thor di tempat Mjolnir, Thor sangat senang. Ia sambil cengar-cengir mencabut Mjolnirnya. Namun tak disangka, Thor tak bisa lagi mengangkat senjata kesayangannya. Hal tersebut membuat Thor begitu sangat bahagia. Thor akhirnya ditangkap dan dibawa ke ruangan. Di saat itu juga, Loki datang dengan wujud yang tak bisa dilihat manusia. Loki membohongi Thor dengan mengatakan bahwa Odin tewas karena terlalu banyak pikiran. Loki juga mengungkapkan bahwa Asgard sekarang berada di tangannya, yang kemudian Thor meminta Loki untuk memulangkan dirinya. Namun Loki menolak dengan alasan membuang Thor adalah syarat gencatan senjata dengan Jotunheim. Setelah itu Loki pergi, kemudian mencoba mencabut Mjolnir, namun ia tak bisa. Di luar tenda, Coulson menemui Erik yang mengatakan bahwa yang ditangkap Coulson bernama Donald Black yang sedang berada di bawah pengaruh alkohol. Akhirnya, Coulson melepaskan Thor, lalu memberikannya kepada Erik. Sambil berjalan pergi, Thor mengambil buku peneliti milik Jen secara diam-diam. Erik mengajak Thor ke warung kopi Lendon. Mereka meminum ciu sampai habis beberapa gelas. Di sisi lain, Loki terlihat mengunjungi Jotunheim untuk menemui Luffy. Di sini terungkap bahwa Loki lah yang telah memberitahu jalan ke Asgard saat acara pelantikan Thor. Loki menawarkan sebuah kesepakatan dengan Luffy bahwa ia akan membantu menyembunyikan Luffy ke Asgard untuk membunuh Odin. Jika ini berhasil, Luffy bisa membawa Casket of Ancient Winter-nya kembali. Akhirnya, Luffy pun setuju.
Volstagg, Frendel, Hugel, dan Sif dikirim ke Meksiko dan langsung mencari Thor ke arah kota. Loki mengetahui rencana keempat kesatria Asgard untuk membawa Thor pulang. Maka dari itu, Loki mengirimkan Destroyer ke bumi untuk membunuh Thor. Kelompok Volstagg akhirnya menemukan Thor yang sedang kumpul dengan Jen serta dua rekannya. Jen dan yang lainnya mulai bingung dengan pakaian teman-teman Thor. Di sini mereka belum percaya 100% bahwa Thor berasal dari Asgard. Di sini Sif mengatakan bahwa Odin belum mati dan semua ini kebusukan Loki. Hal tersebut membuat Thor murka dengan adik tirinya. Sedangkan di portal Bifrost, Loki mendatangi Heimdall dan memberhentikan Heimdall sebagai penjaga Bifrost karena telah mengirim 4 kesatria tanpa sepengetahuannya. Setelah itu, Loki membekukan Heimdall dengan Casket of Ancient Winter. Coulson dan agen lainnya menemukan bekas portal 4 kesatria. Kemudian mereka melihat badai tornado turun dari langit dan muncullah Destroyer. Tanpa basa-basi, Destroyer menyerang Coulson dan pasukannya. Sementara Thor dan kelompoknya melihat kericuhan yang dibuat oleh Destroyer. Mereka langsung memperingatkan para warga untuk pergi dari kota ini. Saat semuanya aman, Destroyer tiba di kota. Volstagg, Hugel, Heimdall, dan Sif mencoba untuk menyerangnya. Sif berhasil menusukkan pegangan sapu ke leher Destroyer. Namun gak lama kemudian, Destroyer membalikkan badannya lalu menembakkan laser ke arah Sif. Kelompok Volstagg kewalahan dan akhirnya mereka memilih mundur. Thor memutuskan untuk menghadapi sendirian karena ia yakin yang mengendalikan Destroyer adalah Loki. Thor berdiri di depan Destroyer lalu mengatakan permintaan maaf kepada Loki dan menyuruh Loki untuk tidak membunuh penduduk bumi yang tak bersalah. Thor menyarankan Loki untuk membunuh dirinya dan gak pakai lama, Thor langsung ditempiling hingga terpendal jauh. Jen mendekati Thor sambil menangis bahagia. Tindakan Thor ini adalah murni dari hati Thor untuk menjaga penduduk bumi dan teman-temannya. Thor sekarat, namun gak lama kemudian Mjolnir bergerak kemudian terbang dengan cepat ke arah Thor. Erik langsung menyeret Jen ke tempat yang aman. Thor dengan sigap menangkap Mjolnirnya dan kini kekuatan Thor kembali sempurna. Thor langsung membuat tornado untuk menyeret Destroyer ke udara. Setelah itu, Thor dengan mudah mengalahkan Destroyer dengan cara memasukkan mercon ke tubuh Destroyer lalu meledak. Setelah berhasil mengalahkan Destroyer, Coulson menghampiri Thor sambil memasang muka kasihan. Thor mengatakan kepada Coulson bahwa hari ini dirinya akan menjadi sekutu Shield jika Coulson mengembalikan barang-barang milik Jen. Setelah itu, Thor dan kelompoknya ke lokasi portal Bifrost, lalu memanggil Heimdall untuk membukakan portalnya. Heimdall yang masih membeku serta dikelilingi Giant Frost mendengar teriakan Thor. Dengan seluruh kekuatannya, Heimdall ngerajuk dan berhasil memecahkan esnya. Ia langsung membebat habis Giant Frost yang berada di dekatnya. Setelah itu, Heimdall membukakan portalnya untuk Thor. Sebelum kembali ke Asgard, Thor berjanji kepada Jen bahwa ia akan kembali ke bumi setelah tugasnya selesai. Thor kembali ke Asgard. Ia langsung terbang menuju ke ayahnya yang sekarang akan dibunuh oleh Laufey. Namun, Loki tiba-tiba menyerang Laufey sampai akhirnya membunuh Laufey. Loki melakukan ini agar terlihat seperti pahlawan di depan ibunya. Gak lama kemudian, Thor datang dan mengatakan semua ini adalah kelakuan Loki. Loki langsung menyerang Thor dengan sapu lidinya, kemudian pergi ke Bifrost untuk menghancurkan Jotunheim. Loki berhasil mengarahkan portal ke Jotunheim, kemudian menguncinya dengan casket. Portal tersebut akan merusak semua permukaan Jotunheim. Thor datang untuk menghentikan perbuatan adiknya, dan mereka terjadi pertarungan. Thor berhasil mengalahkan Loki dengan meletakkan Mjolnir di tubuh Loki. Setelah Loki mulai kelelahan, Thor mengambil Mjolnir lalu memalu jembatan Bifrost untuk memutuskan portalnya. Thor
Thor berhasil memutuskan jembatan, namun ia dan Loki terlempar karena ledakan dahsyat. Untungnya Odin datang dengan memegangi Thor, sementara Thor memegangi Loki. Karena merasa malu, Loki akhirnya memilih untuk menjatuhkan dirinya keluar angkasa. Setelah kejadian tersebut, Asgard kembali normal. Thor menghampiri Heimdall yang berada di ujung jembatan. Thor menanyakan penglihatan Heimdall tentang Jane di bumi, yang akhirnya Heimdall menjawab bahwa Jane dan rekannya sedang berada di laboratorium baru sambil mencari keberadaan Asgard. Di pasca kredit, Eric diundang oleh Sif dan bertemu dengan Nick Fury. Nick menunjukkan sebuah koper yang isinya adalah Tesseract. Di saat itu juga, Loki muncul dengan wujud tak terlihatnya. Ia membisikkan ke Eric, "Saya kira itu layak untuk diselidiki." Eric pun mengikuti perkataan Loki dan film pun berakhir. Well, I guess that's worth a look.